Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Teman-teman, ada waktu sedikit untuk kita live, sedikit untuk mengulas apa yang sebenarnya terjadi di lembaga perwakilan kita. Jadi kasus Omnibus Law yang sekarang lagi ramai itu sebenarnya saya bisa katakan sebagai puncak dari problem sistem perwakilan kita yang kebetulan saya tulis di buku saya yang terakhir, yaitu buku putih saya yang membahas tentang dilema daulat partai politik versus daulat rakyat. Kita sebenarnya tahu dari sejarah bahwa membangun partai politik dan mendirikan lembaga legislatif yang independen itu adalah ikhtiar peradaban umat manusia untuk mengakhiri daulat raja atau daulat tuanku dalam pengertian tradisi otoriter. Partai politik dan parlemen di mana-mana sebagai lembaga yang merupakan perwakilan dari saripati rakyat adalah wujud pertanda lahirnya kedaulatan rakyat itu sendiri, sebagai tanda dari lahirnya demokrasi. Tapi kenapa selalu ada dilema yang seperti hari ini ditunjukkan secara telanjang di depan mata kita? Kita nggak tahu anggota DPR ini bekerja untuk kepentingan konstituensi rakyat ataukah kepentingan lain. Dan di antara yang saya tulis di dalam buku itu secara terang adalah karena apa yang saya alami sendiri. Ini adalah krisis besar dalam partai politik, dan karena itu juga ini adalah krisis besar di dalam lembaga perwakilan. Terlalu cepat DPR itu mendapatkan mosi tidak percaya daripada rakyat. Terlalu cepat DPR itu dianggap tidak mewakili dan tidak merepresentasikan suara dan kehendak rakyat. Inilah yang sekali lagi saya tulis, karena kita sering kadang-kadang kita gagal membaca gambar besar dari persoalan. Kita terjebak pada gambar kecil. By the way, saya klarifikasi dulu bahwa saya bukan anggota DPR lagi. Saya tidak duduk lagi di parlemen. Sebab banyak sekali kawan-kawan yang masih menganggap saya anggota DPR. Saya tidak maju menjadi anggota DPR. Saya tidak terpilih karena memang tidak maju. Saya bukan anggota DPR. Ya, saya adalah masyarakat biasa yang hari-hari seperti masyarakat pada umumnya bekerja untuk diri sendiri dan juga bekerja untuk masyarakat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Dilema ini tentu harus dilihat gambar besarnya. Saya tidak mau terjebak kepada orang-orang yang kemarahannya itu membuatnya itu hanya melihat gambar kecil dari persoalan. Ini masalah berulang-ulang begitu. Baik yang sekarang mengklaim dirinya bersama rakyat maupun tidak bersama rakyat, itu semua orang-orang ini dikendalikan oleh partai politik, tidak dikendalikan oleh aspirasi rakyat. Artinya kalau tiba-tiba mereka berada di pihak rakyat, itu semata-mata karena mereka juga dikendalikan oleh partai politik yang sedang mengambil untung daripada peristiwa ini. Sambil kemudian juga yang di sebelah sana, yang dianggap tidak bersama rakyat, ya juga karena kebetulan berada di sebelah sana, karena juga dikendalikan oleh para pimpinan, ya, ketua umum parpolnya yang melakukan deal dengan kelompok-kelompok yang menjadi promotor dari satu kebijakan atau undang-undang. Jadi lagi-lagi problemnya adalah independensi anggota DPR. Dari awal itu yang saya persoalkan.
Saya melawan dengan undang-undang untuk menegaskan bahwa independensi anggota DPR itu mutlak. Konsepsi kita tentang bernegara adalah kedaulatan rakyat. Rakyat harus diwakili. Tetapi anggota DPR begitu dia terpilih, disumpah dan menjadi anggota DPR, menjadi wakil rakyat, seketika juga dia berhenti menjadi wakil rakyat. Dia menjadi wakil partai politik. Dan lebih-lebih dia menjadi wakil dari ketua umumnya. Nah, ini kan lingkaran setan yang harus diputus, yang harus dihentikan. Itulah sebabnya jurisprudensi yang kami ciptakan melalui proses gugatan ke pengadilan, itu harusnya itulah yang dikembangkan. Kita tidak boleh lagi membiarkan partai politik mengangkangi pejabat publik melalui kewenangan-kewenangan yang besar dari partai politik yang mengendalikan politisi dari belakang. Partai politik mengendalikan anggota DPR, ibu ketum, pak ketum, pak sekjen, bu sekjen, pak bendum, bu bendum, powerful sekali. Kalau ada transaksi-transaksi di belakang, dia tinggal telepon. Itu bukan sikap kita, kita ngambil sikap ini, dan seterusnya. Sehingga rakyat yang memilih seorang anggota DPR betul-betul dia tidak punya kendali kepada anggota DPR-nya. Konstituensi menjadi tidak penting lagi ketika orang itu sudah dikendalikan oleh partai politik. Kendali partai politik juga terjadi di eksekutif. Partai politik menekan wali kota, menekan bupati, ya kan, bahkan juga menekan presiden. Itu harus dihentikan. Semua yang disebut sebagai petugas partai harus dihentikan. Partai politik harus berhenti sebagai mesin exercise power. Partai politik harusnya menjadi think tank, menjadi pemikir yang memberikan kontribusi kepada pikiran bangsa, bukan kemudian yang mengendalikan wayang-wayang politik yang dipilih oleh rakyat ini. Saya menentang dikendalikan oleh partai politik. Saya lawan partai politik yang ingin mengatur pikiran saya. Saya lawan partai politik yang mengancam hanya karena saya bebas berbicara mewakili konstituensi dan rakyat saya. Dan sampai kapanpun saya akan mengangkat ide ini. Partai politik itu adalah agregasi dari pikiran rakyat. Karena itu dia harus kembali menjadi yang mewakili pikiran, bukan yang mengeksersis kekuasaan. Mengatur kekuasaan politik formil dari belakang itu adalah subversi terhadap kehendak rakyat yang yang direpresentasikan oleh pejabat publik baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, ini lingkaran setan. Sekali lagi lingkaran setan yang harus kita akhiri. Caranya bagaimana? Ya, saya sedih melihat DPR terlalu cepat ditolak oleh rakyat, terlalu cepat disebut membohongi rakyat, terlalu cepat dianggap tidak bersama rakyat, terlalu cepat mendapatkan mosi tidak percaya. Harusnya ini waktu bagi partai politik, bagi anggota DPR khususnya. Ayo kita mulai potong ini. Mumpung jurisprudensinya ada, mari kita mulai potong ini kendali partai politik terhadap anggota DPR. Anggota DPR itu kalau dia dipilih oleh basis konstituen yang merupakan basis industri, di situ banyak buruh, ya dia harus mendengar buruh. Tidak boleh tiba-tiba dia melompat kemudian menjadi mendengar aspirasi lain yang melobi lebih kuat ke gedung-gedung DPR. Kebebasan dia untuk membela kepentingan konstituennya itu adalah di atas segala-galanya. Anggota DPR tidak boleh di-PAW, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan hanya karena dia mewakili rakyat, hanya karena dia mewakili konstituensinya dan menyuarakan apa yang benar. Itu yang harus dijaga. Partai politik harus dijaga, harus dilarang agar tentakel-tentakelnya tidak boleh mengendalikan negara dari belakang. Sehingga ada ruang gelap di belakang seluruh pejabat publik kita, maupun di eksekutif maupun di legislatif. Ini yang saya perjuangkan melalui buku saya, buku putih, Kronik Daulat Rakyat dan Daulat Parpol. Nah, karena itulah teman-teman, kita sekarang melihat apa yang sedang terjadi. 7-8 bulan yang lalu, saya sudah katakan bahwa Omnibus Law ini adalah cacat sejak awal. Omnibus Law ini adalah kegagalan pemerintah memahami
bagaimana menggunakan seluruh instrumen demokrasi kita yang ada, yang kita sudah susun 20 tahun terakhir ini, sebagai modal kita untuk menghadapi krisis sebesar apapun. Karena kita percaya dengan demokrasi, kita percaya dengan daulat dan kehendak rakyat. Tetapi rupanya sebagian dari para pejabat ini terkecoh untuk membandingkan sukses perkembangan ekonomi Eropa dan Amerika versus sukses perkembangan ekonomi dari kapitalisme baru di China. Mereka mulai ragu dengan cara Amerika dan Eropa. Mereka mulai ragu dengan tradisi kapitalisme konservatif di zaman dahulu yang sukses membangun peradaban Eropa dan Amerika. Mereka sekarang mulai melihat bahwa ada kapitalisme baru yang lebih menjanjikan. Itulah kapitalisme China. Jadi kemudian dari situ mereka mengambil kesimpulan bahwa kita harus mengambil jalan untuk mengikuti pola perkembangan ekonomi dari kapitalisme China ini, yang sebenarnya tidak cocok dengan kita karena China dikendalikan oleh sistem komunis, sementara Indonesia dikendalikan dengan sistem demokrasi. Tetapi rupanya agenda ini memang tidak mampu diperdebatkan. Kita tidak pernah mendengar mazhab dan falsafah di belakang ide-ide Omnibus Law ini. Tiba-tiba saja dia menjadi menjadi sebuah rencana di dalam program legislasi nasional, dan tiba-tiba kita tahu sekarang dia sudah disahkan menjadi undang-undang. Semua partai politik terlibat. Semua partai politik ada di belakang pembahasan undang-undang ini. Dan semua partai politik sebenarnya sampai dari sosialisasi sampai ketok palu terakhir di pembicaraan tingkat pertama, sebenarnya mereka ikut terlibat dan berada di dalam pembahasan. Padahal mereka tidak sanggup membaca mazhab di belakang ini. Nah sekarang kita tahu bahwa investor dari Eropa dan Amerika membuat surat rame-rame bahwa ini kekeliruan. Dan mereka menolak undang-undang Omnibus ini. Sekarang kalau investor dari Eropa dan Amerika menolak undang-undang ini, lalu sebenarnya undang-undang ini untuk investor yang mana? Lalu undang-undang ini maksudnya itu untuk mendatangkan uang dari mana? Uang siapa? Kan itu yang menjadi problem. Maka yang kita bisa melakukan judgment adalah Omnibus Law ini maksudnya itu adalah dari satu mazhab pemikiran ekonomi yang tidak berasal dari negara-negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia dan pemuliaan terhadap lingkungan hidup. Omnibus Law ini akan merusak HAM, merusak lingkungan hidup, dan akan menciptakan satu situasi yang membenturkan apa yang sudah menjadi falsafah hidup masyarakat kita dalam transisi demokrasi kita ini menuju masyarakat yang demokratis dengan nilai-nilai baru di mana kapital diberikan kekuatan politik untuk untuk rampas hak-hak individual, hak cuti dan hak-hak lain yang mendasar, bahkan juga mungkin hak-hak berserikat dan berkumpul. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga yang memobilisasi dana dan mereka tidak boleh dikenakan peradilan. Ini berbahaya sekali di dalam sistem demokrasi kita. Ini anomali yang berbahaya. Tapi lagi-lagi saya sering mengatakan, jangan lupa di balik semua keputusan ini adalah ada persetujuan dari lembaga legislatif, ada proposal dari lembaga eksekutif. Bagaimana bisa semua ini abai dari diskusi rakyat tiba-tiba masuk ke ruang sidang dan diputuskan menjadi undang-undang? Itu pertanyaan besar yang saya tawarkan. Kenapa kita tidak mencoba melihat bahwa di sini kita harus melakukan reformasi terhadap partai politik, dan nanti akhirnya kita harus melakukan reformasi terhadap lembaga perwakilan. Dalam demokrasi, undang-undang seperti ini tidak mungkin lahir, karena pasti adalah agregasi dari kehendak rakyat.
Dari awal saya katakan dan sarankan kepada Presiden, Pak, ngapain Bapak membuat undang-undang? Duduk aja satu malam, duduklah dengan konstituen, stakeholder dari semua proses yang mau dipercepat. Apa pertanyaan mereka? Misalnya mereka mau mempercepat perizinan, mereka ingin agar ada kepastian di dalam izin usaha, di dalam akuisisi lahan dan sebagainya. Pakai aja undang-undang yang ada, sinkronisasi apa yang tidak sinkron. Lalu buatlah pemerintah PP-nya. Tapi kenapa kemudian membuat undang-undang baru yang meringkas 79 undang-undang menjadi 1.200 pasal dan di dalamnya muncul kekacauan? Padahal kita tahu di ujung sana selain ada demonstrasi rakyat, di ujung sana ada Mahkamah Konstitusi. Setiap norma hukum yang bertentangan dengan kehendak konstitusi kita, yang di dalamnya ada kebebasan individual, ada hak-hak demokrasi rakyat, pasti akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini merupakan sebuah tindakan yang sia-sia. Lagi-lagi menciptakan ketidakpastian. Investor sudah mengatakan mereka mengkhawatirkan undang-undang ini. Kalau ternyata investor yang katanya untuk mereka lah undang-undang ini dibuat meragukan undang-undang ini, lalu apa lagi? Itulah teman-teman yang saya sarankan kepada kita semua sebagai sesama anggota masyarakat. Mari kita lihat gambar besarnya. Untuk memperbaiki keadaan, kita harus punya konsep, kita harus punya dasar dan teori untuk memperbaikinya. Kalau kita tidak memiliki gambar besarnya, dasar teoritisnya, kita dijebak terus untuk marah, ngedumel, saling memarahi, saling memfitnah, ya, saling ngomel, tapi pada dasarnya kita tidak sedang menyelesaikan masalah. Terus-menerus demikian, sementara di luar sana ada pesta pora orang lain, di atas perkelahian kita yang terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti lain kali kita diskusikan karena saya sudah tiba di lokasi. Selamat menyampaikan aspirasi. Selamat mungkin marah karena kecewa. Tapi kita adalah rakyat dari negara merdeka. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan itu dipelihara oleh konstitusi, dijamin oleh konstitusi. Karena itu tidak perlu takut, katakan yang menurut Anda benar sebagai kebenaran, ya, kritiklah apa yang Anda anggap salah. Karena seharusnya pikiran tidak boleh dipenjara dan tidak boleh dilarang. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.